Ibu Sabrina akan melakukan apa yang dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien yang akan mengakses dokterkankerku.com, menjelaskan bagaimana proses booking. Dalam hari ini ceritanya Ibu Sabrina akan admit untuk daftar konsultasi dengan saya, lalu akan dioperkan kepada saya akan tunjukkan apa yang dokter semua akan terima dari email, lalu proses jump ke e-medica record dan ke formulir yang lain. Kepada Ibu Sabrina mungkin bisa dimulai ya. Baik, terima kasih Dr. Denny. Selamat malam semua, salam dari Dublin, Irlandia. Kita akan mulai. Jadi ini website dokterkankerku.com yang saya yakin semua dokter-dokter yang terhormat sudah cukup familiar karena kita sudah tes run juga di webinar yang terakhir. Jadi saya mulai dengan booking layanan konsultasi online sebagai pasien, supaya dokter-dokter juga bisa menjelaskan kepada pasien masing-masing bagaimana proses membuat janji temu konsultasi online melalui dokterkankerku.com. Kalau kita klik booking sekarang, kita bisa pilih kategori, layanan, dan dokter. Kemudian kita akan dibawa ke kalender untuk memilih jadwal yang tepat. Jadi untuk hari ini saya pilih layanan spesialis onkologi dan jenis layanan onkologi radiasi 10 menit bersama Dr. Denny. Oke, jadi tadi saya bilang kalau misalnya saya memilih dokternya langsung, Dr. Alfred, saya bisa memilih layanan 10 menit atau 20 menit sesuai yang disediakan oleh Dr. Alfred. Misalnya saya pilih layanan spesialis lainnya, saya tidak perlu ke sini pilih layanan, saya bisa langsung pilih dokternya. Jadi kembali lagi ke layanan sama Dr. Denny. Lanjut. Untuk keperluan demo hari ini, Dr. Denny jadwalnya dibuka penuh, jadi saya akan memilih waktu yang terdekat, yaitu 4 menit lagi. Lalu saya akan dibawa ke consent form untuk menggunakan platform Dokter Kankerku, di mana saya diminta mengisi nama, nomor telepon, email, nomor KTP, dan tanggal lahir. Jadi ada contoh bagaimana mengisi nomor KTP dan tanggal lahir. Saya akan coba isi. Ada 16 digit. Sini saya bisa klik lanjut. Sekarang muncul harganya, yaitu Rp300.000. Kalau saya klik di sini, proceed to checkout, akan muncul di sini online payment via Midtrans. Ini yang biasa pasien diminta untuk klik. Begitu saya klik lagi place order, akan keluar pilihan metode pembayaran. Saya bisa bayar dengan bank transfer, QR, atau ini GoPay. Ini konfirmasi penerimaan booking saya, order number 550. Service, dokter, dan jam dan waktu konsultasi. Kemudian saya akan cek di email, apakah sudah tiba emailnya? Ya sudah. Ini tadi konfirmasi yang saya terima juga diterima melalui email. Lalu saya juga akan mendapatkan konfirmasi appointment dan informasi appointment melalui email.
saya bisa menambahkan ke Google Calendar saya. Intinya adalah email ini selain juga konfirmasi, tapi ada informasi Zoom link yang saya harus klik untuk konsultasi bersama Dr. Denny jam 1.50 nanti. Mungkin saya bisa serahkan ke Dr. Denny. Saya akan lanjutkan dari perspektif dokter. Saya akan share screen ke seluruh layar komputer saya saat ini. Apakah sudah muncul di tampilan dokter sekalian? Sudah, Dok. Oke. Pada email dokter, baik itu di handphone, komputer, tablet, atau iPad yang terkonek dengan email dokter, maka dokter akan di saat yang sama mendapatkan sebuah email dari dokter kankerku dengan notifikasi new booking information. Di dalamnya ada beberapa informasi, namun dilihat dari sudut pandang dokter. Yang pertama adalah identitas pasien, kapan waktu booking untuk telekonsultasi, sampai nomor rekam medis pasien. Di bawahnya ada beberapa poin penting. Yang pertama, di bagian bawah, dokter dapat menerima, menolak, atau cancel booking yang sudah berada. Kalau dokter accept, klik accept di link yang sudah ada, maka akan ter-redirected atau terarahkan ke website dokter kankerku. Ini aja prosesnya, lalu dokter dapat tutup kembali direction tersebut. Artinya dokter sudah mengkonfirmasi menerima telekonsultasi tersebut. Jika dokter ada halangan, semisal tindakan gawat darurat, berhalangan pada tanggal dan waktu tersebut, dokter dapat klik reject atau cancel, sehingga pasien akan diarahkan untuk mereschedule booking proses yang sudah dilakukan oleh pasien. Di sisi atas ada 3 informasi lain. Yang pertama adalah Zoom link. Zoom link ini dokter perlu klik untuk di saat yang telah disepakati melakukan proses telekonsultasi. Yang berikutnya, masukkan janji temu. Ini adalah menginput booking time kepada Google Calendar atau kalender dokter agar diberikan reminder sesaat sebelum booking proses itu berjalan. Dokter dapat kemudian memilih, misalnya di reminder 10 menit sebelumnya, 30 menit sebelumnya, atau tidak ada reminder. Kami kembalikan pilihan kapan reminder kepada dokter masing-masing. Boleh tanya Yang nggak, Dok? ketiga, boleh dok. Ini mengenai jamnya, Dok. Tadi kan kebetulan kita kan langsung ya. Ya. Langsung, terus saya belum melihat ini. Jadi maksud saya gini, jam-jamnya, Dok. Jadi Ya. kita dapat email, terus jam-jamnya yang mana gitu? Karena ini dibuka semua, jadi muncul setiap saat bisa. Namun, pasien sebetulnya hanya akan bisa booking di waktu yang dokter telah berikan waktu di awal, kapan, hari apa, jam berapa dokter available untuk dilakukan telekonsultasi booking oleh pasien, dok. Semisal dokter maunya, saya hanya mau telekonsultasi hari apa, jam berapa, maka hanya pilihan tersebut yang bisa di-booking oleh pasien. Betul, Dok. Nggak, maksud saya begini. Ini email ini datang kan bukan di jam konsultasi ya, Dok? Betul nggak? Bukan, dok. Betul. Betul ya. Nah, pasien pertanyaan order langsung saya, masuk. nah, misalnya anggaplah ada berapa email atau apa, di jam yang mana kita ngeliatnya di mana ya? Misalnya sekarang nih ya, jam 7.30. Terus lanjut Ya. lagi ada lagi yang jam 7.40, kita ngeliatnya di sebelah mananya, Dok ya? Oke, dok. Layar saya Yang masih dia, tampak ya, maksud dok? saya jam bookingnya dia gitu. Kenapa? Oke. Layar saya masih tampak ya, dok? Masih. Oke. Jadi di atas ini adalah email, kapan email ini masuk. Iya, betul. Lalu di badan emailnya tertera kapan waktu pasien booking untuk kita, dok. Contoh, dia booking untuk 8 Agustus 2020
pukul 6.50. Sebetulnya akan lebih jelas tampilannya ketika dokter klik Google Calendar. Ketika dokter pilih Google Calendar, di sini akan tertera detailnya. Pasien booking tanggal 8 Agustus jam 6.50 sampai 7.00. Artinya pasien booking konsultasi 10 menit. Dokter tinggal kasih reminder di atasnya apa yang dokter inginkan. Misalnya trial dokter kankerku. Lalu dokter dapat pilih notifikasinya berapa menit, kemudian pilih save. Ini akan muncul di kalender dokter sekalian. Semisalnya ini tadi kita sudah masukkan, maka akan ada warna di sana kapan waktu telekonsultasi mengisi di Google Calendar dokter. Ya, jadi itu memang ada ininya dok ya, ada tanggalnya ya sama jamnya ya. Ada dok, Boleh ada tanya tanggal. kalau tampilan di HP bagaimana dok? Tampilan di HP mirip seperti ini persis dok. Template-nya saja yang Mirip ya? berbeda, sama model tampilannya portrait. Nggak landscape tiduran, tapi dia berdiri dengan lebih memanjang ke bawah. Ya, prinsipnya emailnya datang bisa di kapan saja, tetapi jam konsultasinya sudah disesuaikan sesuai dengan jam yang kita inginkan dan itu tadi tertera ya dok ya? Ya, Betul ada, begitu dok. ya? Betul dok. Sip, dok. Oke, saya lanjutkan. Lalu nanti di saat yang sudah disepakati untuk trial ini, maka tadi Ibu Sabrina booking di saat sekarang. Dokter tinggal klik Zoom link-nya. Namun karena Zoom itu tidak bisa buka 2 Zoom meeting di saat bersamaan dalam satu gadget, saya akan muncul notifikasi sedang ada di dalam meeting lain, lalu tidak bisa keluar dan lalu diminta keluar dari meeting ini dan bergabung ke meeting telekonsultasi. Kali ini saya tidak pilih yes, karena kita masih sedang trial yang ini. Namun nanti ketika dokter trial, kami berharap tidak sedang di dalam meeting yang lain, agar tidak ada konflik dengan 2 Zoom meeting. Lalu ketika masuk, langsung akan masuk ke dalam Zoom meeting yang dipilih, akan ada pilihan untuk sign in. Kami akan berikan username yang tadi saya sebutkan, username dan password untuk dokter dapat berlaku sebagai host di telekonsultasi tersebut. Oke, lalu saya kembali ke email yang tadi. Di bawah terakhir ada informasi terakhir adalah untuk pasien baru, dokter dapat klik entry perdana pada e-medical record. Ini akan terredirect, ini modelnya sama dok, untuk di handphone dan di desktop, modelnya portrait memanjang. Pertama, dokter dapat memilih rekam medis form. Di sini dipilih nama dokter, tujuannya adalah untuk verifikasi. Sedangkan informasi identitas pasien ada di dalam email, dokter tinggal klik untuk dan paste. Tujuannya adalah sama untuk verifikasi kebenaran dari pasien yang akan kita lakukan telekonsultasi. Kami menyarankan dilakukan dalam bentuk copy dan paste salin, tujuannya mengurangi kemungkinan kesalahan ketik. Kadang-kadang pasien namanya mirip-mirip, ketika kita klik atau diketik bisa salah. Nama, datanya sudah lebih lengkap, ada tanggal lahir pasien, tanggal 6 bulan 6, lahir tahun 2000. Rekam medisnya berarti yang, ini. Ini dapat juga dipilih, 66-2000, perempuan. Lalu dokter tinggal mengisi kepentingan medikalnya. Contoh, pasien saat ini... Dok, tanya lagi. Ya dok. Saya tadi agak miss, tadi mengeluarkan rekam medisnya gimana dok tadi? Rekam medis sementara ini kita menggunakan NIK pasien dok. Jadi sistem akan otomatis NIK pasien dianggap sebagai rekam medis. Bukan, maksud saya, tadi kan kita dari buka email,
Terus tadi keluar rekam medisnya gimana? Tadi saya agak miss sedikit, agak Oh, jelek ininya. oke. Tadi saya salah buka email, Dok. Karena kita coba ini udah bolak-balik. Hmm. Email Berarti sebelumnya adalah, ini email yang sebelum-sebelumnya adalah yang belum kita perbaiki. Contoh, ini adalah email yang salah, modelnya belum ada rekam medis pasien, kosong. Namun setelah tadi kita perbaiki, maka di booking yang baru sudah tertera secara otomatis nomor rekam medis dan tanggal lahir pasien, Dok. yang mana Mungkin ya? saya bisa bantu jawab. Jadi nomor Boleh. rekam medisnya itu dari satu kolom yang diisi pasien pada saat membuat bookingan. Jadi kalau misalnya Dokter Denny kembali ke dokterkankerku.com untuk booking layanan baru, di bagian detail pasien, jadi di step ketiga, di sini di bawah ada nomor Ini, Dok. KTP, NIK, dan tanggal lahir. Ini yang akan diketikkan NIK pasien, yang akan otomatis menjadi nomor rekam medis pasien, Dok. 16 digit inilah. Karena kita sementara ini menganggap pasien Indonesia sudah hanya memiliki satu NIK, itu yang kita akan anggap sebagai nomor rekam medis. Apakah sudah terjawab, Dok? Bukan, maksud saya sebenarnya dari tadi tampilan yang email terus masuk ke medical record. Oh, oke, Dok. Jadi dari tampilan email ini, di bawah ada klik untuk pasien baru, buat entry perdana di e-medical record melalui link ini. Dokter tinggal klik yang ini, Sebelah bawah ya. yang ini, Dok. Diklik yang ini, dia akan masuk ke halaman rekam medis ini, Dok. Ya, boleh tanya lagi. Jadi gini, saya masih agak sedikit bingung. Jadi ini pertama ada Zoom link, terus yang kedua ada Google Calendar, yang ketiga IMR, betul ya? Betul, Dok. Yang keempat, terima atau tolak booking ini. Jadi ada 4 informasi, Dok. 4 pilihan. Jadi sekarang ini adalah IMR ya. Jadi IMR ini otomatis kita akan buka sebelum kita konsultasi, betul nggak? Bukan, Dok. IMR ini linknya sudah ada sebelum konsultasi, namun akan kita isikan sesudah telekonsultasi. Oh, oke. Lanjut aja dulu dok, nanti saya melihat lagi. Oke. Jadi link pertama untuk Zoom dan link kedua dikliknya sebelum proses telekonsultasi. Tujuannya satu untuk bikin reminder, satu untuk waktu telekonsultasi mau jalan masuknya di sini. Sedangkan link yang ketiga dikliknya setelah proses telekonsultasi untuk mencatat catatan medis yang terjadi di dalam telekonsultasi. Ini contohnya, misalnya hari ini keluhannya adalah trial 1, pemeriksaannya sehat, diagnosanya sehat sekali. Rencananya, kita semua berharap dokter kankerku dapat berjalan dengan baik dan membantu pasien. Lalu ada skala nyeri dan juga alergi obat. Klik next dan submit. Nah, setelah klik submit selesai, ini kan hanya proses di istilahnya CPPT atau catatan terintegrasi pasien yang kadang kita perlu lanjutkan dengan keperluan lain. Misalnya, kita perlu ngetik atau masukin resep obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi. Ketika kita sudah tadi submit, akan men-trigger email yang baru setelah dokter mengetikkan e-medical record yang sudah ada identitas
dan sudah jadi satu rekam medis baru. Ini contohnya, ini adalah rekam medis pasien atas nomor identitas 111222 hingga 4 ini. Catatan pertama lembar yang sudah terbuat otomatis adalah apa yang kita ketikkan barusan, nama pasien, nomor rekam medis, identitasnya, subjeknya trial 1, objektifnya sehat, asesmennya sehat sekali, plan-nya dokter kankerku dapat berjalan dengan baik dan membantu pasien. Juga ada record dicatatkannya kapan. Sampai sini apakah ada pertanyaan, Dok? Dok, nanya dong, Dok. Ya. Ini kan tadi pas di emailnya ditulis kalau pasien baru isi datanya itu kita tahu dari mana ya pasien ini pasien baru atau pasien bukan pasien baru gitu. Maksudnya udah pernah konsultasi di dokter kankerku sebelumnya, harusnya kan kita nggak perlu ngisi data-data yang tadi itu, Dok, yang copy paste data itu ya, atau masih tetap semua pasien di copy paste gitu ya? Betul, Dok. Untuk pasien yang pernah berkonsultasi tidak perlu mengisi entry baru, namun akan otomatis ada sudah link untuk connect ke folder pasien tersebut. Mungkin Ibu Sabrina boleh bantu jelaskan untuk pasien second teleconsultation? Maksud saya kan juga mungkin udah pernah konsultasi ke dokter A, terus sekarang ke dokter B gitu. Jadi dokter B udah nggak perlu ngisi-ngisi lagi juga gitu kan? Nggak perlu, Dok. Okay. Langsung sudah ada linknya, ketika diklik link tersebut, bukan lagi pasien baru. Oh, linknya beda berarti ya, Dok ya? Betul. Linknya misalnya ini adalah telekonsultasi kedua. Jadi ketika dokter klik link itu, langsung masuknya ke folder ini, Dok, yang saya tunjukkan sekarang. Oh, oke. Okay. Jadi, di mana dokter? Ya. Sorry, Dokter Deni, silakan. Ya, silakan. Jadi sistem kita mengenali nomor NIK yang ditulis oleh pasien, yang diketik oleh pasien. Sehingga kalau nomor NIK-nya sama, tidak akan membuat folder baru di EMR kita, melainkan membuka akses ke folder yang sama. Apakah ada pertanyaan lain? Tanya lagi, Dok. Ya, Dok. Mengenai obat-obatan tadi sama obat pemeriksaan, bagaimana masukannya, Dok? Baik. Setelah kita memasukkan SOAP yang pertama, lalu kita akan dapat email adalah ini folder pasien tersebut untuk kasus pasien baru. Sedangkan pasien konsultasi kedua atau pernah ke dokter lain lewat platform yang sama, langsung linknya modelnya seperti ini, Dok. Kalau kita klik open, akan masuk ke folder atau rekam medis pasien. Semakin dia konsul, tentu formnya akan ada banyak. Kita tinggal klik yang kedua, pilihannya new entry. Di sini ada pilihan untuk rekam medis, resep, lab, radiologi, MRI, pemeriksaan nuklir, dan CT scan. Diagnosa, kita harusnya tinggal memasukkan diagnosa, pemeriksaan ini apakah sito atau regular, pasien ini karena akan menjalani radiologi, ditanyakan apakah pasien hamil atau tidak. Next, kemudian pilihan apa pemeriksaan yang akan dilakukan. Contohnya pasien ini akan dilakukan pemeriksaan pelvis AP, dan misalnya untuk pemeriksaan ankle, lalu disubmit. Kalau ada pemeriksaan dokter perlukan juga yang lain, dapat dipilih submit another form. Lalu kalau kita kembali ke folder pasien, atau dokter akses dari email yang sama, di sini akan muncul radiologi. Ini adalah apa yang kita sudah klikkan. Pasien atas nama di atas, diresepkan oleh dokter sekalian, tanggal berapa, pemeriksaannya apa yang diperlukan, non-kontras,
pelvis AP, dan ankle. Di bawah ada otomatis keterangan-keterangan yang diperlukan pasien dilakukan terkaitan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Output form ini akan dikirimkan otomatis kepada pasien dan juga kepada partner, misalnya pemeriksaan laboratorium, untuk ditindaklanjuti. Pemeriksaan akan dilakukan di mana, sistem pembayaran bagaimana, lalu ketika ada hasil, lab atau radiologi tersebut akan otomatis mengirimkan hasil kepada folder pasien, sehingga terrecord di dalam rekam medis pasien. Dari saya mungkin sampai di situ. Apa ada pertanyaan terkait ini, Dok? Ya, tanya dok. Ya, Dok. Setelah selesai, kan dia harus ya berbagai macam. Tadi ada formulir, itu kan berarti dibawa kemana aja bisa ya. Kalau untuk obat bagaimana dok? Oke. Untuk Apakah obat, resep atau bagaimana? Untuk obat bentuknya jadi seperti resep, Dok. Saat ini karena kita belum punya detail tentang resep apa saja yang persisnya akan kita resepkan, semuanya masih sifatnya free type, Dok. Kalau saya screen share, tampilannya untuk resep tampilannya akan seperti ini. Ini sudah keluar. Untuk resep, ini identitasnya sudah keluar, Dok. Seperti inilah yang akan dokter lihat setelah mengisi SOAP form. Berapa? Tapi mungkin Untuk resep, pertanyaannya gini dok. ya. Misalnya gitu ya. Ini kan dalam bentuk jadi resep resmi ya berarti ya. Ya. Seandainya dibawa ke tempat, kadang-kadang kan di DKI misalnya di Murah gitu bisa ya mestinya ya. Bisa, Dok, boleh. Ini contohnya kalau pasien atau dokter sudah ada tujuan resepnya, ada bisa form tujuan. Contohnya ini saya masih kosongkan sementara. Nama obatnya dapat dimasukkan, misalnya paracetamol, dosis 500 mg, instruction. Ini yang penting, Dok. Sementara ini karena kita semua free type, jadi kami harap dan kami minta tolong kepada dokter untuk menuliskan instruksi selengkap mungkin. Tujuannya menghindari nanti dari pihak apotek atau penerima resep akan konfirmasi melalui customer service dokter kankerku, yang akan pertanyaan tersebut ditanyakan kembali kepada dokter untuk konfirmasi. Kadang-kadang kita lupa masukkan, contohnya route-nya untuk obat tidak semua lewat per oral, Dok. Jadi kalau boleh dituliskan selengkap mungkin. Misalnya paracetamol dengan 500 mg diberikan 3 kali sehari setelah makan per oral. Terakhir adalah jumlah 10 butir. Instruksi Ini adalah berarti tertulis di obat ya? betul, Dok. Yang tertulis di kertas obat ya, kertas petunjuk pasien Betul. ya. Betul. Persis apa yang diketikkan oleh dokter, misalnya alergi ada, contohnya pasien ini alergi ibuprofen. Ketika disubmit, lalu dokter akan dapat, saya refresh. Ya, ini saya kecilkan. Tampilannya seperti ini, Dok. Ini adalah output form yang akan diterima oleh pasien dengan kop surat,
artinya formal, tanggal, jam, kepada YTH apotek tertentu. Kalau dokter tidak ada preferensi atau kita belum partnernya belum, maka apotek kosong, kami lampirkan permohonan resep sesuai nama dokter akan otomatis muncul di sini. Obatnya apa, dosis, dan instruksi atau keterangan yang diperlukan, dok. Lalu ada catatan, pasien ini alergi terhadap ibuprofen. Di bawah ada keterangan identitas pasien. Di sini juga ada nomor telepon yang akan terkonek dengan customer service. Jika ada kendala atau pertanyaan, mereka akan menghubungi customer service, kemudian customer service akan menghubungi dokter untuk konfirmasi resep yang diberikan, dok. Kurang lebih demikian, dok. Ini saya mau sharing screen juga. Jadi saya dari sisi pasiennya tadi menerima email otomatis yaitu resep dalam bentuk PDF. Jadi kalau misalnya tadi Dokter Denny mengisi apotek atau farmasi tujuan, namanya akan muncul di sini. Tanggal dan jam resep diberikan, dan kemudian apa yang tadi di free type sama Dokter Denny akan muncul. Catatan alergi juga ada di tengah, dan ini detail pasien bersama nomor medical record. Tadi keseluruhan demo whole process dari pertama pasien booking sampai output yang akan diterima oleh dokter dan pasien. Setelah ini, Sabrina akan share untuk account dan password yang akan dokter gunakan, juga kupon. Jangan lupa saat melakukan proses booking, tolong dokter tinggal masukkan kode kupon yang diberikan, diskon 100 PC, agar dokter tidak perlu real melakukan pembayaran, namun itu adalah kupon untuk pengganti pembayaran. Lalu di waktu telekonsultasi yang dokter sudah sepakati, tinggal diklik linknya, melakukan proses seperti telekonsultasi, lalu memasukkan e-medical record, dan detail-detail lainnya. Setelah itu, rasanya sudah untuk demo dan trial prosesnya. Apakah ada info lain yang perlu ditanyakan dari dokter atau dijelaskan ditambahkan dari Sabrina? Dari saya sih sudah bisa diakses. Sudah bisa ya, Dokter Ari. Sudah bisa mengisi juga. Mungkin kalau klik di yang hijau buat new entry di EMR pasien ini. Oke, saya rasa udah bisa kalau dari saya sih. Udah ya, Dok. Baik. Apa mungkin mau dicoba diisi dan disubmit? Mungkin kita lihat munculnya seperti apa nantinya. Oke. Ini saya isinya dengan contoh aja ya. Jadi saya isi semua baik. Iya. Oke. Baik,
Jadi kami sudah menerima respons dari Dr. Alfred, Dr. Imelda, dan Dr. Ari untuk anamnesa yang baru. Untuk informasi dokter sekalian, jadi keunikan dari Google Folder dan Google Dokumen yang kita gunakan adalah file ini dapat diakses secara bersamaan oleh banyak user, artinya langsung terupdate real time di saat yang bersamaan, hanya dengan syarat kita terkoneksi dengan internet. Jadi tidak terpaku file medical record-nya harus di pasien, harus di rumah sakit, lalu dioperkan dari satu departemen atau satu dokter kepada dokter lain hand in hand. Artinya secara sistem dapat record juga saat bersamaan ada berapa dokter yang sedang mengakses. Jadi kita bisa edit bersama-sama, jadi bisa menghemat waktu, datanya bisa langsung real time, adalah hal yang baik buat perekaman medis saat ini. Oke, Dokter Teni. Jadi memang saat ini akses yang kami berikan untuk dokter adalah yang satu per satu. Tapi di back end kami punya file ini. Jadi kami tahu untuk anamnesa yang tadi, dokter mana aja yang mengisi rekam medis pasien ini. Jadi ini tampilannya. Semoga kelihatan. Ini kita bisa dapat kan, Dok? Itu Bu Sabrina. Ini upon kita request. bisa dapat nggak? Bisa dapat upon request. Jadi nggak otomatis. Maksudnya, kasih tahu kami kalau perlu kami berikan ke dokter Teni. Oh gitu. Kenapa nggak dibikin otomatis ya? Itu saya susah share screen-nya. Jadi kalau misalnya saya buka, saya terima Google Drive yang isinya kan folder-folder semua ya, Dokter Deni ya. Nah, jadi saya mesti klik satu-satu. SOAP-nya apa di tanggal sekian, SOAP-nya apa di tanggal sekian. Padahal menurut saya sih agak merepotkan gitu loh. Kecuali kalau misalnya saya satu kali klik, saya bisa lihat semuanya. Kalau boleh gitu ya. Kalau nggak bisa ya udah. Baik, terima kasih Dok masukannya. Kemarin kami sebenarnya sudah pernah discuss tentang hal ini juga. Namun karena restriction, confidentiality, dan lainnya, selain itu sebetulnya dari segi data, kalau kita buka seluruh record pasien saat dia konsultasi kepada satu dokter, kalau dia baru konsultasi misalnya 10 kali, oke. Tapi kalau dia bertahun-tahun, bedanya cloud ini kan akan tetap menyimpan tahun demi tahun, Dok. Artinya list pasien itu akan panjang sekali jika dokter membuka dari gadget dengan koneksi internet dari mobile data, kami takut justru akan menjadi kendala sehingga dokter jadi malah sulit masukin catatan medis yang baru, Dok. Kami perlu cek justru secara sistem apakah hal tersebut stabil dan nantinya tidak menjadi kendala untuk dokter memasukkan rekam medis yang baru. Tapi terima kasih masukannya, kami akan coba pelajari ya, Dok. Pertanyaan berikutnya dari Dokter Aulia di chat juga, apakah pasien bisa melihat SOAP? Tidak, Dok. Pasien tidak bisa melihat SOAP yang dituliskan oleh dokter. Oke, Dok. Soalnya tadi kan Bu Sabrina sempat bilang ini yang data tadi itu diberikan atas konsen pasien ya, makanya tadi saya bertanya, emangnya pasien melihat SOAP kita atau bagaimana gitu? Pasien tidak melihat SOAP, tapi begitu misalnya pasien Dokter Aulia di-refer ke Dokter Teni, Dokter Teni akan diberikan akses ke folder pasien Dokter Aulia tadi. Sementara dokter lain tidak akan mendapatkan akses ke folder pasien Dokter Aulia. Jadi hanya begitu di-refer dalam Dokter Kankerku. Pasien akan mendapatkan PDF resep dan rujukan lab dan lain-lain, tapi tidak SOAP. Oke. Baik, terima kasih Sabrina jawabannya. Apakah ada pertanyaan lain dari dokter atau masukan? Dok, nanya lagi dong, Dok. Ngisi status ini harus setelah selesai konsultasi ya, Dok ya? Sebetulnya bisa real time, Dok. Kalau dokter menggunakan 2 gadget berbeda atau dari desktop, dari komputer atau laptop, mungkin lebih mudah diketik bersamaan juga bisa, Dok. Artinya buka 2 Windows berbeda. Buka 2 Windows ya, Dok ya? Okay. Bisa, Dok. Namun kalau dari gadget, handphone agak sulit karena layarnya cukup terbatas.
Kalau dari laptop tapi bisa berbarengan, Dok. Kembali, kami mengundang para dokter untuk mencoba trial dari proses booking sampai pengisian in-medical record dan sampai proses selesai. Jika ada pertanyaan atau saran dan lainnya, kita ada grup yang ada kita bersama-sama, Dok. Jadi sifatnya terbuka, atau kalau mau japri juga boleh by WhatsApp atau by email, Dok. Mungkin sekian ya, Dok. Oke, Baik, terima kasih. terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh dokter yang telah hadir hari ini. Terima kasih kepada Kai dan Sabrina. Kami akan terus update jika ada perbaikan, correction, atau update-update terkait dengan dokter kankerku lewat WhatsApp grup kita bersama. Terima kasih, Dok. Selamat malam. Selamat berakhir pekan.